Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas ELSA 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk ELSA gitu ya, kita selalu lihat riwayat pembagian dividennya dulu ya, dan ini adalah perusahaan yang baik karena riwayat pembagian dividennya jelas ya. Tapi yang terpenting 3 tahun ke belakang aja gitu. Kenapa? Karena kalau 3 tahun belakang bagi dividen, ya dia artinya memang sudah terbukti untung ya dan punya kondisi keuangan yang stabil. Gitu. Jadi yang seperti ini kita layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke. 1,6 juta. Oke, seperti biasa kita langsung cek dulu untuk kas tarakasnya ya. Kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kas tarakasnya Elsa ini turun sekitar 8,5% ya, setara 250 miliar. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya langsung loncat dulu ke saldo laba ya. Yang ini nilainya kita harus lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Jadi si Elsa dari dulu sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif ya. Dia bisa bagi dividen. Selanjutnya kita pindahkan dulu data ekuitas milik ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 3,9 ya. Artinya Elsa ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,9 kali modal awalnya. Jadi modal semiliar telah profit 3,9 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini baik gitu ya. Dan juga untuk secara PBV ini di 1,1 ya, kalau nggak salah Q3 atau Q2 ini, kalau jadi masih di bawah 1 ya, sekarang udah naik ya di 1,1 ya. Oke, selanjutnya kita cek langsung ke pendapatannya dulu. Nah, di sini kita lihat pendapatan karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Nah, untuk pendapatan sendiri Elsa bertumbuh 8,25% setara 1,1 triliun ya, ini bagus gitu. Nanti si pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti muncul laba bruto ya. Ini harus dilihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Jadi ini saya misalnya PR-nya 9,98 ya 10 lah gitu ya gitu. PR lagi ini GPMS 9,9. Jadi ibarat jual barang 100.000 gitu, ambil untung kotor itu 9.000 ya, hampir 10.000 gitu. Jadi carilah perusahaan yang laba bruto tinggi mungkin, GPMS tinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih ya. Kita nanti laba bruto kan dikurangi lah beban operasional beban pajak, nanti muncul laba periode berjalan ya. Nah, ini nilainya kita pindahin dulu angkanya. Nah, di sini memang kita lihat pendapatan dia bertumbuh ya, laba kotor juga bertumbuh lumayan 9% gitu, tapi laba bersihnya dia so-so ya, tumbuhnya nggak nyampe 1%, hanya 0,6%, setara 4,7 miliar aja gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih ada kenaikan lah ya. Nah, secara PER ini di bawah 10 ya, di 8,6 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Elsa ya holding periodnya 8 tahun ya, karena PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli PER 8 ya holding period 8 tahun, beli PER 10 ya holding period 10 tahun, beli PER 50 ya holding period 50 tahun gitu ya. Jadi teman itu harus ada jangka waktunya meskipun investasi jangka panjang, sampai berapa tahun gitu. Patokannya yang paling simpel ya pakai PER aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek si laporan arus kasnya. Di sini kita lihat penerimaan kasnya dulu ya. Penerimaan kas ini kita harus lihat karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Dan di sini rasionya bagusnya 100%, artinya customer bayar selalu full gitu ke perusahaan. Nah, si penerimaan kas nanti digunakan untuk bayar operasional dulu. Nanti muncul net CFO ya. Nah, di sini net CFO-nya positif. Ya, dia bagus, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan ini memang tadi kinerja pendapatan kan naik, penerimaan kas juga naik. Nah, net CFO-nya memang dia turunnya tipis ya, hanya 3% aja gitu.
Cuman nggak apa-apa masih positif gitu ya. Yang penting kan itu wajib ya, wajib positif nilainya. Lalu untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman kalau nilainya secara ya hampir mirip, biasanya perusahaan ya cenderung hanya maintenance saja kalau menurut saya ya biasanya gitu. Meskipun memang kalau bisa kita lihat secara detail di capex ini kan dia tuh lebih tinggi ya belanja modalnya gitu dibandingkan dengan yang periode sebelumnya. Oke, selanjutnya kita cek di pendanaannya atau berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Ini nilainya negatif. Bagus, artinya perusahaan membagikan dividen atau dia melunasi pinjamannya. Kalau ambil pinjaman positif, kalau pelunasan bayar dividen, bayar tuh sukuk atau obligasi ya nilainya negatif. Ya kalau ambil pinjaman positif ya, jadi cari yang negatif seperti ini gitu ya. Jadi ini bagus ya, polanya plus min dan ada penurunan kas tarkas. Kalau penurunan kas tarkas artinya perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah cuman kan kalau kita lakukan adjustment dividen gitu, ini nilainya masih ada positifnya gitu. Jadi Elsa dia tetap membagikan keuntungannya ya, bukti nyata perusahaan profitnya kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi dia nggak mau menahan keuntungannya sendiri gitu. Ini adalah perusahaan yang saya rasa pro kepada pemegang saham ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk likuiditasnya ya, dan juga solvensinya. Kita kembali lagi ke atas, di atas head lancarnya dulu ya, dipindahin dulu. Setelah lagi untuk likuiditas jangka pendek. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar dan rasio kas ini memang dia rasio lancar di bawah 1 ya, minimal biasanya 1,5 gitu. Cuman saya rasa ini nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena secara cash flow pun masih bagus gitu ya. Yang penting selama cash flow-nya aman gitu ya, maksudnya nggak yang sampai berbahaya sekali. Likuiditas pun nggak begitu yang nggak masalah, masih ada toleransi kalau misalnya dia di bawah nilai normalnya gitu. Lalu untuk short term debt-nya kita lihat di sini ada pinjaman bank jangka pendek, utang bank, sukuknya di sini udah lunas. Berarti ada apa aja ya? Kita hitung 1. Utang bank ambil 2 poin aja ya, 2 pos ini aja. Kita pindahin dulu. 130.068 Oke, di sini masih ada sukuk. Maaf, ini harus ditambahin dulu sukuknya, lupa. Oke ya, di sini kita lihat ya untuk rasio kas terhadap short term debt ini 38 kali ya. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 69,5 miliar gitu ya. Uang di dompet 2,6 triliun ya. Jadi dengan mudah ini dilunasi semuanya. Gitu. Jadi secara likuiditas saya rasa ini rendah resiko ya. Lalu untuk liabilitasnya kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk DER ya, dia di 1, ya, 1 pas lah ya, 1,1 sih sebenarnya ya. Tapi kita selalu lihat untuk long term debt to equity-nya ya. Long term debt-nya di sini ada ini aja, utang bank aja ya, pindah. Sini aman. Oke ya, ini kita lihat untuk long term debt to equity ini 0,02 ya. Jadi ini sebenarnya rendah resiko gitu sebenarnya. Jadi teman-teman ya kalau mau naik level gitu ya, kalau mau untuk DER kayak gitu ya, jangan lihat DER-nya gitu ya. DER oke, kita lihat yang utama gitu, tapi selalu lihat long term debt to equity-nya ya, karena ini yang menghitung utang berbunganya sebenarnya ya, debt-nya itu. Nah, jadi secara keseluruhan ini memang total debt-nya dia turunnya signifikan. Oke, kita sekarang jadi ya kita sudah pindahkan data-data keuangan ya, kita tinggal masuk ke kesimpulan aja ya. Saya rasa Elsa ini adalah perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun kebelakang bagi dividen ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, terbukti profit gitu dan stabil, dan saldo labanya juga positif setelah profit 3,9 kali modal awalnya. PBV sekarang udah premium ya di 1,1 gitu. Lalu PER-nya masih di bawah 10 ya, tapi di 8,6. Secara cash flow ini sehat ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tarkas dengan dividen adjustment gitu, dan juga benar kan ini dia, coba sebentar saya cek loh. Iya benar tuh 285 ya, lebih tinggi betul. Jadi ada kenaikan kas. Nah, total debt-nya turunnya drastis ya, karena tadi ada si pelunasan sukuk ya, pelunasan mana tadi ya, utang sukuknya tuh. Nah, lalu di sini juga secara likuiditas juga dia rendah resiko ya, posisi kasnya sangat kuat saya rasa, dan juga untuk jangka pendek juga rendah resiko ya, long term debt to equity-nya masih sangat rendah gitu. Oke, itu juga mungkin pendapat saya untuk Elsa ya, dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil fundamental ya, hanya melek kinerja masa lalu aja. Jadi untuk prospek kedepannya silakan teman-teman yang analisis sendiri ya, dan saya di sini nggak bahas harga saham ya selalu kita kembalikan ke market aja ya, mekanisme pasar, dan secara valuasi pun saya hanya bahas pakai PBV dan PER
Ya, sederhana aja kalau ada teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih canggih, lebih bagus, silahkan digunakan. Ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orangnya. Ya. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.